Hello, welcome to IPMI Podcast. Saya Cut Syahnas, saya one of the faculty members, salah satu member dari IPMI yang mengajar Business Law and Business Communication. Nah, pada sesi hari ini menarik sekali menurut saya. Sudah lihat di sini ada Lego-Lego. Untuk apa Lego-Lego itu? Nah, tamu kita pada hari ini adalah he is a certified mind mapping practitioner by Tony Buzan, exercising leadership foundational principles by Harvard X yang ngomongnya ya. Okay. And then certified resonant coach by Resonant Coaching Associates, certified facilitator of Lego Serious Play Methodology. Nah, ini yang kita angkat di sini adalah Lego Serious Play Methodology. Yang last but not least, beliau juga an entrepreneur, director of PT Labodia Primary. Nah, speaking of entrepreneur, memang di sini di IPMI, ini adalah sekolah MBA kan. Nah, apalagi sekarang IPMI is now an institute of offering not just the business administration program, but also offering two new programs, yaitu digital business and entrepreneurship. So, join IPMI and obtain a bright future. Apalagi di sini banyak sekali aktivitasnya, antara lain podcast seperti ini yang mengundang entrepreneur seperti Bapak Antoni Salim. Welcome to IPMI. Thank you, Bu Syahnas atas undangannya. Senang bisa ada di sini ya, sharing sama teman-teman yang ada di IPMI podcast pada hari ini. Teman-teman atau my students yang siapa yang lihat ini sebetulnya ya backgroundnya Pak Antoni ini adalah banyak banget nih sebetulnya. Jadi nanti kita ini aja deh, kita minta tolong Sultan ditulis nih di bawahnya apa-apa aja ya, karena banyak banget. But as I mentioned tadi, ada titles yang mungkin ini harus di-share. Selain sarjana teknik, selain magister management, ada CMP yang tadi saya sampaikan, Certified Mind Mapping, dan CRC, Certified Resonant Coach. Itu mungkin juga yang jarang ya di Indonesia ya. Jarangkah? Coba diceritakan kenapa kok bisa sampai ingin tertarik tuh menjadi trainer. Actually you are businessman. Ada Labodia, ada lagi when you mention tentang perkebunan digital, segala macam deh gitu. Itu kenapa jadi tertarik? Oke, thank you. That is a very good question. Jadi begini, kisah perjalanan saya itu dimulai sebetulnya tahun 2010. Di tahun 2010 itu saya sudah lulus dan saya sudah bekerja. Dan dari sana saya melihat bahwa ini saya kerja mau ngapain ya? Kelihatan itu nggak ada arahan, nggak ada apa gitu loh. Apa goal saya dalam hidup? Dan dari sana saya akhirnya ketemu dengan satu orang. Dan ternyata saya baru sadar bahwa the most important thing in life adalah menemukan tujuan hidup itu. Menemukan tujuan hidup. Yes, so my tagline is tujuan hidup nomor satu adalah menemukan tujuan hidup itu sendiri. Oke. Dan kita bicara tentang passion, kita bicara tentang life fulfillment, kepuasan hidup, ikigai, it's all about that. Esensi ada di situ. Dan dari sana saya mempelajari dan saya melihat bahwa ternyata 85% lulusan yang kuliah itu ternyata tidak bekerja di bidangnya. Itu research apa? Dari pemerintah at that time. Oh, oke. Ya. Dan kita semua adalah anggota dari Hima Salju, himpunan mahasiswa salah jurusan gitu. Benar juga berkali. My background is hukum, but now I'm doing wartawan, kayak like wartawan is my passion. Itu juga kali ya. Yes. Dan dari sana saya melihat bahwa kalau saya tahu hal ini pada saat saya sekolah atau pada saat saya kuliah, mungkin hidup saya akan berada di jalur yang berbeda. Dan dari sana saya menemukan passion saya adalah di bidang pendidikan, di bidang training, di bidang sharing. Oke. And long story short, saya menemukan beberapa tools. Yang pertama adalah yang tadi yang saya ambil sertifikasinya, itu adalah mind mapping. Dan kedua adalah Lego ini. I see. Nah, tadi speaking about you found your passion itu dalam hal training, mendidik. So to speak, mendidik anak bangsa gitu ya. Nah, ini kebetulan sekali masuk di Lions Clubs Indonesia, Distrik 307A1. Nah, di sini Antoni sebagai coordinator dari... Saya saat ini, untuk tahun ini saya dipercaya sebagai GLT, Global Leadership Team District Coordinator, yang bertanggung jawab untuk mengadakan training di Distrik 307A1 selama periode 1 tahun ke depan. Oke, tapi sebelum-sebelumnya juga ikut juga di dalam tim tersebut? Yes. Oke, and what did you do? Jadi dengan adanya training your passion gini, ini kan salah satunya ya, bahwa bisa mendedikasikan diri kita untuk life fulfillment tadi tuh.
di dalam Lions Club. Lions Club adalah organisasi sosial. Apa kira-kira? What have you, kasarnya setelah ngapain lagi sih lo? Saya sudah bikin training cukup banyak. Terakhir adalah yang saya ingat ada tentang Lego, kita bicara tentang Ikigai ya. Oke. Karena hidup itu tidak cuma tentang aspek finansial. Oke. Dimana oke lah kita perlu yang namanya uang untuk hidup ya. Nah tetapi uang itu bukan segala-galanya. Kita juga butuh teman, kita juga butuh kebahagiaan. Iya. Ada banyak kasus di mana orang yang notabene secara finansial, secara keuangan sudah Mapan? sangat mapan, tetapi hidup itu tidak bahagia. Iya. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, tapi bahagia. So, are you happy with your life? That is the, one of the question that I ask. Yeah. Dan dari sana itu salah satunya. Dan saya juga certified trainer untuk DISC. Dari sana saya memahami orang itu apa. Jadi basically to know your passion, untuk mendapatkan life fulfillment, you need to know yourself. Kamu tahu nggak kelebihan kamu di mana, kekurangan kamu di mana? Jadi yang pertama kali itu adalah, pertama, life is happiness. Yes. Nah, untuk achieve life is happiness kesusahan. Exactly. Yang kedua, you have to know yourself. Yes. So does that mean kita juga harus tahu SWOT kita? Exactly. Strength, weakness, opportunity, threat gitu. Yes. Oke, nah semua itu apa hubungannya dengan Lego? Nah, Ini interesting nih. ini yang menarik adalah begini. Lego ini hanyalah sebuah tools. Jadi tools ini bagaimana cara kita gunakan supaya kita bisa mengenal diri kita. Hanya sebatas itu. Dengan Lego. Yes. Biasanya aku tahu nih Lego, anak saya nih suka banget nih main gitu kan, main Lego. Tapi nggak ada kata-kata Lego Serious Play gitu ya. Yes. Ini seru juga nih. Coba Lego Serious Play. Ada trademarknya lagi di situ. R-nya registered trademark. Lego, apa hubungan dengan Lego tuh yang tadi diceritain sama Anthony. Pemirsa, netizen kita lihat apa hubungan dengan Lego nih. Oke, so please explain. Oke, jadi yang penting dari Lego ini adalah tools, dan sebetulnya yang jadi permasalahan utama dari manusia adalah komunikasi. Betul. Ada orang itu yang dengan mudah mengekspresikan apa yang ada di dalam kepala dia keluar. Tapi ada orang yang tidak bisa mengekspresikan. Iya, betul. Dan tools ini adalah dia membantu orang untuk membentuk. Jadi misalkan dia bisa bikin seperti ini, bikin bangunan seperti ini, dan dia bisa jelaskan. Dia bisa komunikasikan kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana dan orang lain bisa paham. Coba kita tes. Bisa? Boleh. Pak Mas Fadil. Kita tes Mas Fadil. Boleh ya? Coba. Oke. Ayo Mas Fadil. Mas Fadil yang bertanggung jawab untuk podcast IPMI. Kita tes ya. Sama Sultan ada di sini juga. Jadi gini, ya. Lego ini prinsip dasarnya adalah kita bicara tentang namanya metafora. Metafora itu adalah, saya akan mulai dari bebek ya. Iya. Yang paling gampang kan dari sini. Iya. Aku dari tes sama bebek. Jadi boleh tolong Mas Fadil bikin bebek dengan menggunakan ini. Silahkan. Maksudnya tadi nggak boleh lihat bentuknya ya? Ya, it's fine. Oh, nggak apa-apa ya? Nah, jadi testing. Nah, sementara Mas Fadil bikin, saya izin melanjutkan ya. Iya. Nah, jadi di sini di Lego ini yang saya dapetin adalah pada saat saya ngasih training itu, bagi saya kekuatan saya adalah saya bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti apa yang ada dalam pikiran saya. Nah, tapi dari pengalaman saya di kantor dan di organisasi, tidak semua orang, atau bahkan banyak, itu tidak mampu. Contoh sederhananya begini. Pada saat kita meeting, kita tanya nih, pendapat kamu apa? Dan dia, saya ada nih, di otak saya banyak ide. Tapi pada saat dia ngomong, itu, Iya, betul. Nah, terkadang nggak sistematis. Exactly. Jadi kan, nah kebetulan saya ngajar business communication kan, itu kita tanya sama student, tapi kalau student yang di sini itu kebanyakan selancar sih. Ini yang di luar dari IPMI nih. Jadi saya tanya, pendapat kamu gimana? Terus dia kayak gitu. Yes. Nah, jadi emang bisa pakai Lego bisa? Bisa. Jadi one of the issue. Jadi bukan kebetulan Kak Cut mengajar tentang business communication, karena di bisnis it's all about communication. Kita bicara bawahan ke atasan, ke rekan kerja, ke customer, ke klien. Kita bicara tentang communication. Bagaimana, dan bisnis is all about emotion di situ. Bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita, bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita. Dan komunikasi is about apa yang orang lain pahami. Nah, saya punya skill di situ. Nah, tetapi tidak banyak orang yang mempunyai skill itu. Nah, tapi kan mereka tetap harus mengkomunikasikan.
Iya, nah ini Mas Fadil sudah selesai. Oke. Boleh diceritakan Si bebek ini. bebek itu seperti apa bentuknya? Seperti bebek pada umumnya. Jadi memiliki 2 kaki gitu ya. Oke. Terus untuk badannya cukup slim ya Pak. Oke. Dan memiliki ekor merah. gitu Yes. ya. Kemudian memiliki leher dan kepala kuning dengan paruh merah juga. Oke. Itu mengkomunikasikan fisiknya dia, Yes. bebek itu. Oke. Nah, tadi bisa didengarkan pada saat Mas Fadil itu menjelaskan ada beberapa hal. Yang pertama adalah dia oke. Nah, itu dalam otaknya dia itu sedang memproses kata-kata apa yang mau saya keluarkan. Nah, prosesnya seperti itu. Dan terus yang menarik kedua adalah matanya tadi mengarah kemana? Ke legonya. Yes, exactly. Itu yang seharusnya memang dilakukan. Oh, begitu? Dimana pada saat kita menjelaskan, kita tuh tidak fokus kepada ke orangnya. Kita fokus kepada model legonya. Oh, emang kadang-kadang orang begini ya, ini jelas. Jadi kayak begini ya, emang begitu ngomongnya? No, jadi itu kita projecting kalau istilahnya dalam psikologi. Oh, Jadi kita projecting ke dalam di sini, ke dalam bentuk Lego ini. Jadi ada orang itu yang bermasalah mengekspresikan dirinya. Nah, contoh dengan begini, nanti coba jelasin dong, ini kamu Lego apa? Ini coba ini kan bebek ya. Nah, bisa juga nanti kita minta dia itu coba dong bikin diri kamu. Nanti dia bikin tuh diri kamu, dia bikin dirinya kan. Diri kamu jelasin dong ini pakai apa. Nah, dia akan bercerita tentang hal itu. Nah, dengan dia bercerita tentang hal itu, karena dia projecting sifatnya, dia tidak doesn't take it personally. Jadi model ini pihak ketiga gitu. Dan ini kenapa dia dengan mudah akan menjelaskan pada orang lain dan orang lain akan dengan mudah itu bisa menangkap. Nah, satu hal yang menarik lagi adalah dan dari ini kan total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piece. iya. Ini kalau bikin bebek cuma begitu aja dong? No. Emang enggak? Jadi dalam satu ruangan berisi 50 orang diberikan 50 set yang sama. Kira-kira menghasilkan 50 bebek yang sama atau enggak? Enggak. Why? 50 set kan. Why? Karena setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda, pengalaman berbeda-beda. That's it. Exactly, that's it. Jadi kita bicara tentang bebek. Kita semua tahu bebek itu seperti apa. Nah, tetapi dalam pikiran kita itu bisa jadi bentuknya berbeda. Dan itu kenapa nanti akan keluar dalam bentuk yang berbeda-beda. Maksudnya nih, you mean with this Lego berapa biji ini cuman bisa bikin beberapa bebek? Ratusan ribu. Oh, enggak deh. Nah, saya akan coba buat satu bebek yang lain. Ini kayak kursus memasak ya jadinya. Dari satu ingredients bisa jadi apa? Gitu? Ini salah satu contoh bebek yang kita bisa buat dari sini. Ya, ini yang biasa dilihat di Lego. Yes, exactly. Dan dari sini kita juga bisa bikin bebek yang lain dalam bentuk misalkan seperti ini. Oh iya. Ini apa ceritanya? Itu sama anak-anak bebek bukan? Yes, ini ada emaknya, ini ada anaknya, dan ini ada telur. The little baby. Dan ini adalah cerita yang terakhir. So this is your duck. Maksudnya banyak amat ini. Oh, ducks sama teman-temannya gitu. Bukan. Ini Peking duck namanya. Siap untuk dimakan. Peking duck. Oke. Nah, jadi yang penting dalam menggunakan Lego ini, Lego Bricks ini adalah bagaimana story kita. Dan sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, every business is about story. Saya dengar tadi IP kan salah satu fokusnya kan di digital business ya. Iya, digital business. Nah, digital business kebetulan saya punya pengalaman sedikit di situ. Digital business kita bicara tentang startup mostly. Dan begitu kita bicara tentang startup, salah satu kata kuncinya adalah bagaimana kita storytell our business, our background. Dan itulah yang akan menarik investor untuk datang dan invest di bisnis kita.